Sekarang ini musim summer transfer sedang berlangsung dan seperti yang bisa kalian prediksi sudah ada banyak percakapan tentang transfer pemain sana-sini. Namun topik yang sedang ramai dibicarakan sekarang bukan hanya mengarah kepada pemain tertentu, tapi harga mereka juga jadi topik panas. Pasalnya untuk era sekarang harga 100 juta pound seakan menjadi harga pasaran. 100 juta bukan lagi harga untuk pemain bintang yang sudah terbukti, tapi bagi mereka para pemain yang musim kemarin mendapatkan hasil positif, harga 100 juta sudah bisa menjadi penawaran awal. Mari kita buka saja dengan satu nama pemain, Matheus Fernandes. Pemain midfield dari West Ham ini telah menarik banyak sekali perhatian dari berbagai klub besar, termasuk nama seperti Manchester United. Pemain yang bermain dengan cemerlang musim kemarin, tapi performa timnya tidak terlalu. West Ham setelah beberapa musim terakhir selamat dari tarikan degradasi, musim ini mereka akhirnya kena tarik dan turun ke Championship. Fernandes memiliki peran yang penting dalam perjalanan Premier League West Ham kemarin. Pemain yang bagus, tapi balik lagi timnya kena degradasi di sini. Terlepas dari fakta tersebut, pihak West Ham telah mengkonfirmasi kalau harga yang mereka tawarkan untuknya mencapai 85 juta pounds. Ini adalah angka dasar by the way, karena jikalau Fernandes mendapatkan banyak penawaran sana-sini, maka negosiasi bisa terjadi dan siapapun klub yang memberikan angka paling besar bisa mendapatkannya. So, tidak menutup kemungkinan kalau Fernandes bisa dijual di atas 3 digit. Pemain degradasi tapi harganya bisa selangit dan Matheus Fernandes ini bukanlah satu-satunya pemain yang berada dalam kondisi seperti ini. Selanjutnya ada Elliot Anderson, pemain midfield dari Nottingham Forest. Tim yang juga hampir kena degradasi, tapi kemarin laporannya mengatakan Manchester City telah memberikan penawaran mencapai 100 juta pounds lebih. Daftarnya cukup panjang karena dari Premier League saja sekarang ini desas-desus harga pemain sekitar sama seperti dua pemain tadi ada banyak. Adam Wharton dari Crystal Palace, Sandro Tonali dari Newcastle. Semua nama yang baru kalian dengar tadi datang dari Premier League untuk Premier League dan kalian mungkin akan berpikir kalau harga 3 digit ini hanya berlaku di Liga Inggris saja. Well, nope. Melihat liga lain, apalagi kepada klub yang sangat handal menjual pemain muda yang berbakat mereka, di sana kalian bisa menemukan contoh kasus yang 11-12. Mari kita pindah ke Bundesliga Jerman, di mana salah satu klubnya yakni RB Leipzig sekarang ini sedang main tarik ulur dengan Liverpool. Salah satu pemain muda berbintang mereka yang musim kemarin meledak yakni Yan Diamonde, Leipzig meminta harga yang selangit juga untuk pemain satu ini. Pemain yang baru berumur 19 tahun dan baru bermain satu musim bersama RB Leipzig. Pemain yang mungkin tahun kemarin namanya tidak pernah kalian dengar, tapi 1 tahun bermain di Bundesliga dan meledak, boom, harganya bisa langsung masuk triple digit. Bermain cantik di mata dan menyumbang angka gol assist yang cukup tanpa perlu melihat posisi finish klub yang mereka mainkan atau berapa banyak prestasi yang telah didapatkan. Sekarang zaman sudah berubah dengan harga pemain yang bisa masuk triple digit begitu saja. Serie A punya Kenan Yildiz, pemain asal Turki yang sedang membela Juventus. Kasusnya sama seperti Yan Diamonde yang pada musim kemarin dia bermain dengan sangat baik dan sekarang jikalau ada klub yang tertarik maka persiapkan angka triple digit. Kesimpulannya market sudah berubah atau berevolusi dan sekarang harga 70, 80 bahkan 90 juta pounds juga sudah terdengar seperti angka yang meh. Tentunya ada alasan kenapa perubahan ini bisa terjadi. Entah itu efek domino dari beberapa transfer sebelumnya, sampai ke masalah ekonomi dunia yang membuat inflasi, menjadikan angka yang awalnya terdengar besar, sekarang malah jadi B aja. Melihat beberapa musim transfer terakhir, memang benar ada beberapa klub yang bisa dibilang bertanggung jawab atas normalnya angka tinggi di market sekarang ini. Semua klub top 6 seperti Manchester United, Chelsea, Liverpool,
Liverpool, dan lainnya adalah contoh yang bisa kalian lihat dari daftar riwayat transaksi mereka. Manchester United punya Anthony dengan 95 juta, Hollywood dengan 80 juta. Bahkan Benjamin Sesko yang mendapatkan musim cemerlang di Leipzig, musim depannya bisa langsung dijual seharga 77 juta. Moises Caicedo dengan harga 116 juta pounds, contoh lain. Pemain yang bukannya membawa kualitas B aja karena Caicedo terbukti bisa memiliki dampak yang besar untuk Chelsea, hanya saja konteks ketika transfernya beberapa tahun yang lalu bisa menjadi satu contoh kalau transfer di atas 3 digit bisa terjadi. Walaupun kala itu pemainnya belum mendapatkan reputasi yang papan atas. Declan Rice dari Arsenal, harga di atas 3 digit sekaligus menjadi rekor pemain termahal untuk Arsenal. Mungkin sekarang kita semua bisa melihat Rice sebagai juara Premier League, tapi ada fase transfernya. Fase di mana tanda tanya dilemparkan sana-sini. Kok bisa pemain yang belum seberapa dijual dengan harga selangit? Lalu ada Liverpool yang musim kemarin tidak sekali tapi 2 kali mengeluarkan budget 3 digit untuk 2 pemain. Liverpool telah memecahkan rekor transfer Premier League 2 kali dalam satu musim yang sama. Melihat kondisi market sekarang, tidak akan menjadi hal aneh jikalau rekor ini kembali dipecahkan. Semua transfer pemain pastinya memiliki resiko. Tapi ketika konteksnya sudah masuk 3 digit, maka topiknya sudah bukan lagi resiko atau tidak. Karena ini adalah uang yang tidak sedikit. Klub yang memiliki pemain bintang lalu berbakat di usia muda sekarang bisa memberikan harga selangit kepada mereka. Karena klub ini tahu pasar mengatakan harga yang tinggi juga toh masih besar minatnya. Klub seperti RB Leipzig adalah contoh prime jikalau kalian ingin melihat bisnis transfer pemain yang selalu meraup keuntungan maksimal. Di sini kita belum membahas tentang Neymar by the way yang sampai sekarang masih menjadi katalis semua angka gila ini. Tapi tanpa perlu melihat transfer Neymar yang terjadi 1 dekade kemarin, kalian hanya perlu melihat transfer beberapa tahun ke belakang saja untuk bisa mengerti konteks harga 3 digit yang normal ini. Pernahkah kalian mendengar istilah sell on clause? Di mana klub penjual bisa memasang berapa persen keuntungan yang dikumpulkan dari hasil penjualan pemain yang sama ke klub selanjutnya. Lewat adanya banyak clause seperti ini, maka klub penjual juga harus meningkatkan angka jual para pemainnya, agar nantinya profit dari si pemain tidak habis dimakan oleh clause klub sebelumnya. Itu baru satu faktor, belum lagi durasi kontrak dan clause lain yang untuk era modern kalian akan menemukan banyak sekali clause yang mempengaruhi. Selanjutnya ada juga alasan inflasi. Alasan klasik di mana nilai harga tahun 2020 tentu sudah berbeda dengan tahun 2026 dan hal ini akan terus naik seiring waktu berjalan. Itulah kenapa seringkali ada istilah yang mengatakan kalau pemain A, B atau C jika dijual di era sekarang pasti akan mencapai 100 jutaan juga atau bahkan bisa lebih. Kalian bisa melihat perkembangan inflasi ini dari tahun ke tahun. Sebuah kenaikan yang seakan tidak bisa dihindari dan kita hanya bisa menerimanya. Gareth Bale dijual ke Real Madrid pada tahun 2014 dengan harga 101 juta. Tapi jikalau kasusnya pindah ke era sekarang, Gareth Bale tidak mungkin memiliki harga 101 juta. Bahkan 200 juta juga bisa tembus dengan kualitas pemain seperti itu. Lewat fakta yang seperti ini, maka jangan heran kalau trajektori untuk 5 tahun ke depan, angka 100 juta ini malah menjadi 50 juta. Dan angka normal selanjutnya malah menjadi 200 juta pounds. Selamat datang di era baru mungkin, karena untuk sekarang itulah kondisi yang sedang kita alami dalam dunia sepak bola. Mungkin dari dunia yang lain juga kurang lebih sama.